Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Al-Qadir dan teman saya bernama Iwan. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang definisi ekonomika industri. Baiklah, langsung saja kepada saudara Iwan akan menjelaskan pengertian ekonomika industri sama sejarah pembentukan elemen-elemen ekonomika industri. Untuk Iwan dipersilakan. Pengertian ekonomika industri. Stigler menyatakan bahwa ekonomika industri adalah studi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang struktur dan perilaku industri dalam perekonomian, khususnya menyangkut struktur perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pengaruh konsentrasi perusahaan terhadap kondisi persaingan, pengaruh persaingan terhadap harga, investasi dan inovasi. Selanjutnya, Smlensi menyatakan bahwa ekonomika industri tidak hanya membahas tentang teori saja, namun juga mengkaji pengukuran dan pengujian hipotesis mengenai kebijakan publik terkait dunia bisnis. Dia mengajukan definisi ekonomika industri yang menurutnya cukup mampu mengekomendasikan berbagai aspek ekonomika industri, yakni disiplin ilmu yang mempelajari sisi penawaran dan dari perekonomian, khususnya pasar, manakala perusahaan-perusahaan berperan sebagai penjual. Melengkapi dua definisi di atas, Brahwell menyatakan bahwa ekonomika industri adalah sebuah cabang ilmu ekonomi yang membahas masalah-masalah ekonomi yang terkait dengan perusahaan dan industri, serta keterkaitan antara perusahaan, industri, dan masyarakat. Sejarah dan pembentukan elemen-elemen ekonomika industri. Barwell menyatakan bahwa sejumlah bahasan terkait praktik monopoli dan beberapa elemen lain dari ekonomika industri sudah ada sejak tahun 2100 sebelum Masehi. Namun demikian, sejarah ekonomika industri modern berawal pada abad ke-17 ketika Adam Smith mengeluarkan buku The Wall of Nations. Teori perusahaan yang dikemukakan oleh Adam Smith dianggap sebagai awal mulanya lahirnya ekonomika industri kontemporer. Selanjutnya, pada pertengahan abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19, analisis ekonomi terkait aktivitas industri lebih banyak terkutat pada metodologi. Dalam menganalisis perilaku ekonomi, perusahaan, dan industri, aliran pemikiran Geopens mengikuti metode yang sifatnya abstrak, mengacu pada pola pikir deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis teori perusahaan. Sementara itu, aliran pemikiran lainnya mengacu pada pola pikir induktif melalui pendekatan empiris. Pada periode selanjutnya hingga saat ini, analisis isu secara teoritis maupun empiris menjadi kajian ekonomika industri semakin luas dan semakin menekankan pengaruh faktor kelembagaan dalam analisisnya. Di samping itu, perkembangan analisis juga tidak lagi terbatas pada aspek mikro seperti konsentrasi pasar, produk, permodalan, bentuk-bentuk persaingan, permasalahan biaya, dan efisiensi alokatif, tetapi juga semakin banyak dikaitkan dengan aspek-aspek makro, seperti kebijakan pemerintah tentang proteksi, hambatan pasar, hambatan perdagangan, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan investasi asing. Baiklah, selanjutnya mengapa ekonomika industri itu penting? Nah, pada masa sekarang ini ekonomi industri menjadi cabang ilmu ekonomi yang semakin penting untuk kita pelajari. Nah, hal ini didasarkan oleh sejumlah hal seperti berikut. Yang pertama yaitu konsumen dapat memahami fenomena yang terjadi di pasar dan untuk menentukan strategi.
Nah, maksudnya di sini praktik-praktik struktur pasar yang semakin terkonsentrasi dalam kegiatan bisnis telah dikenal sejak lama. Praktik konsentrasi pasar ini cenderung mendorong terjadinya perilaku pelaku pasar yang menimbulkan berbagai kerugian bagi konsumen. Misalnya, dalam hal penetapan harga yang terlalu tinggi. Dengan memahami ekonomika industri ini, konsumen dapat memahami fenomena yang terjadi di pasar dan menentukan strategi untuk meminimalkan risiko kerugian yang akan ditanggungnya akibat struktur dan perilaku pasar yang ada. Yang kedua, kita dapat mengambil strategi maupun kebijakan-kebijakan untuk mempengaruhi konsentrasi tersebut dalam rangka mendorong terwujudnya efisiensi perekonomian. Nah, maksudnya di sini semakin tingginya konsentrasi industri, maka persaingan antar perusahaan akan semakin rendah dan seringkali muncul berbagai hambatan bagi pesaing untuk masuk ke dalam pasar. Hal ini akan semakin mengakibatkan terjadinya inefisiensi perekonomian. Dengan memahami ekonomika industri, kita dapat mengambil strategi maupun kebijakan-kebijakan yang tepat untuk mempengaruhi konsentrasi tersebut dalam rangka mendorong terwujudnya efisiensi perekonomian. Nah, yang ketiga, memberikan landasan berpikir untuk menganalisis permasalahan dan membangun solusi untuk mengatasi permasalahan terkait pemerataan pembangunan tersebut. Maksudnya konsentrasi industri yang tinggi berakibat pada adanya konsentrasi kekayaan. Hal ini selanjutnya dapat menghambat terwujudnya pemerataan pembangunan, baik dalam hal pemerataan pendapatan maupun pemerataan kesempatan kerja ataupun berusaha. Nah, pemahaman tentang ekonomika industri akan memberikan landasan berpikir untuk menganalisis permasalahan dan membangun solusi untuk mengatasi permasalahan terkait pembangunan tersebut. Yang keempat, memberikan landasan bagi kita untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam menciptakan struktur industri. Nah, kaitan struktur industri dengan penyelesaian masalah-masalah ekonomi terkait erat dengan intervensi pemerintah. Dalam hal ini, pemahaman mengenai ekonomika industri akan memberikan landasan bagi kita untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam menciptakan struktur industri. Untuk mengoptimalkan benefit bagi perekonomian dan menganalisis kebijakan pemerintah apakah yang sekiranya tepat untuk diaplikasikan pada struktur industri yang ada. Kelima, memberikan landasan bagi para pemangku. Kajian-kajian tentang struktur perilaku, kinerja, dan industri tidak terlepas dari masalah-masalah ekonomi, yaitu apa yang diproduksi, bagaimana, dan untuk siapa barang yang akan diproduksi atau jasa yang diproduksi. Nah, dalam hal ini, pemahaman ekonomika industri akan memberikan landasan bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder dalam perekonomiannya, baik rumah tangga, produsen, pemerintah, untuk mengambil keputusan secara tepat dalam mendukung terwujudnya tujuan ekonominya. Khususnya dalam konteks ini adalah pencapaian kesejahteraan masing-masing pemangku kepentingan tersebut. Nah, selanjutnya perspektif dalam ekonomika industri. Nah, dalam ekonomika industri ini terdapat sejumlah aliran pandangan atau perspektif yang melandasi kemunculan berbagai pemikiran dalam sejarah perkembangan ekonomika industri ini. Nah, alirannya ada 6 yang mencakup. Yang pertama yaitu Structure Conduct Performance atau SCP. Nah, aliran ini mengemukakan adanya keterkaitan secara linear antara struktur pasar, perilaku pasar, dan kinerja perusahaan-perusahaan dalam pasar. Aliran ini berpendapat bahwa struktur pasar seperti pola konsentrasi penjual dan pembeli di pasar, yang merupakan refleksi dari kondisi permintaan dan penawaran yang ada di suatu pasar. Struktur pasar kemudian mempengaruhi perilaku pelaku pasar, seperti strategi untuk berkolusi, strategi harga, strategi periklanan, dan sebagainya. Nah, perilaku pasar ini selanjutnya akan menentukan kinerja perusahaan yang ada di dalam pasar. Aliran pandangan yang kedua itu behavioris. Nah,
Behavioris ini menyatakan bahwa perilaku pasar merupakan faktor yang terpenting dalam menentukan struktur maupun kinerja pasar. Dalam hal ini, hubungan antara struktur, perilaku, dan kinerja tidak linear searah lagi, seperti yang dikemukakan aliran SCP, aliran yang sebelumnya telah dijelaskan tadi. Nah, menurut pandangan aliran ini, upaya untuk mengendalikan aktivitas pelaku pasar yang bersifat kolusif, seperti merger dan kartel, sangat diperlukan untuk mewujudkan pasar yang efisien. Yang ketiga yaitu New Industrial Economic, yang mana aliran ini menekankan pembahasannya pada perilaku yang terjadi di pasar dan strategi yang digunakan dalam pasar. Aliran ini mengadopsi pendekatan teori permainan atau game theory untuk menjelaskan hubungan saling ketergantungan dalam struktur pasar monopoli dan oligopoli. Yang keempat, UCLA Chicago School. Nah, aliran ini berpandangan bahwa keberhasilan suatu perusahaan untuk beroperasi secara efisien yang merupakan kunci utama keberhasilan perusahaan di dalam pasar. Nah, termasuk di pasar oligopoli. Pemikiran ini bertentangan dengan paradigma SCP yang menyatakan bahwa kinerja suatu perusahaan di dalam pasar itu ditentukan oleh tingkat konsentrasi pasar dan kemampuan pelaku pasar untuk mengendalikan harga. Yang kelima yaitu Constable Market. Nah, aliran ini berpendapat bahwa kompetisi menjadi kekuatan untuk mewujudkan tercapainya keseimbangan pasar, ketika biaya untuk masuk ke dalam pasar atau keluar pasar sama dengan nol. Pemikiran ini menjadi salah satu landasan pemikiran dalam debat mengenai privatisasi pada masa itu. Yang keenam yaitu Austrian. Nah, menurut pandangan ini menganggap intervensi terhadap sistem pasar harus seminimal mungkin. Nah, aliran ini juga mengemukakan pentingnya teknologi dan inovasi dalam mencapai keberhasilan kinerja pasar. Aliran ini beranggapan bahwa tingkat profitabilitas yang terjadi pada pasar persaingan monopolistik sudah cukup untuk mendukung terwujudnya peningkatan teknologi dan inovasi. Sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan tentang definisi ekonomika industri dari kelompok kami. Jika terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Jika tidak ada yang dimengerti, dipersilahkan untuk bertanya di kolom komentar yang telah tersedia. Nah, kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.